Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets. Dan hari ini setelah melewati berbagai macam AirPods KW, Mirror, 1:1, OEM, you name it, apa sih yang biasa orang sebut-sebut? Ya pokoknya AirPods non ori gitu ya. Dan ini semua dari Infinite Pods. Gue tuh udah ngelewatin banyak banget AirPods Pro dan AirPods. Kalau kalian tahu dari zaman awal baru gue ngebahas AirPods, ada yang ini yang kalau nggak salah ini tuh yang mati sebelah, ini rusak. Terus ada juga yang ini yang gampang lepas. Ear tipsnya masih ear tips yang beda banget sama yang AirPods sekarang. Ini salah satu favorit gue, Black Pods, karena emang warna hitam. Jadi kalau mau KW kelihatan KW sekalian dan ya udah hitam sekalian gitu kan, biar beda sendiri. Dan ini yang terakhir gue bahas kemarin, ini adalah AirPods dengan Active Noise Cancellation yang somehow menurut gue cukup menarik karena benar-benar berhasil ANC-nya walaupun tidak kedap dari yang versi orinya. Jadi hari ini gue dikirimin yang baru lagi dari Infinite Pods ID. Jadi thank you sekali lagi Infinite Pods ID. Ini adalah AirPods Pro ANC dengan spatial audio, spatial audio. Dimana kalau kalian cek firmware-nya sendiri ini udah 32A83. Kalau gue nggak salah 32K83 ya harusnya. Yang berarti dia udah bisa spatial audio. So, mungkin gue jelasin sedikit dulu dari sisi desain. Sebenarnya ini gak ada perubahannya sama sekali, jadi benar-benar ya persis lah, kan bisa mungkin dibikin sepersis mungkin dengan yang KW, dimana untuk buka tutupnya juga udah enak, udah hampir mendekati yang ori. Terus untuk desain yang ada berubah, semua type lightning, ada klik di belakang, dan juga di sini ada haptic feedback, haptic engine ya yang buat ngekliknya. Itu untuk ngeklik dan segala macamnya nggak ada masalah sama sekali, jadi aman banget. Cuman emang kalau kalian udah pernah pakai yang ori dan kalian pakai ini, itu akan terasa dari sisi material plastiknya itu agak berbeda. Jadi ketika kalian pakai ini itu kayak terasa telinga kalian tuh full banget, sedangkan kalau kalian pakai yang ori itu kayak halus banget. Itu ada sedikit perbedaan, tapi harusnya nggak akan terlihat dari luar karena dia lebih ke feel ketika tarik telinga. Nah, ngomongin si AirPods Pro ini sendiri, secara delay ini bisa dibilang hampir aman. Jadi untuk connect kalian tinggal buka, nanti pasti akan ada pop up di HP kalian yang memperlihatkan kalau AirPods Pro, ini gue kasih nama AirPods Pro ANC SA, itu Active Noise Cancellation Spatial Audio, itu langsung connect. Tapi kalau dari sisi jarak, gue bisa bilang ini agak pendek jaraknya. Jadi ketika ada satu tembok yang menahan kalian, ini untuk koneksinya itu udah hilang suaranya. Jadi sebisa mungkin untuk handphone kalian tuh harus bisa lebih deket dengan kalian. Harus kalian tempel, harus kalian bawa kemana-mana. Nah, dari earphone ini sendiri, satu hal yang menarik dari gue bahas adalah masalah spatial audio. Jadi spatial audio kalau kalian kurang ngerti, ini mungkin nanti akan gue masukkan juga ke Time Killer. Karena Time Killer mungkin gue akan syuting dalam waktu dekat atau mungkin awal April nanti. Spatial audio ini adalah ketika kalian bisa mendengarkan surrounding kalian. Jadi ini kayak paling gampangnya adalah di bioskop. Ketika kalian di bioskop, ketika kalian menonton sesuatu, itu suara akan ada di depan kalian. Jadi kalau di demonya sendiri itu ada yang maracas, ada nah itu akan di depan kalian. Tapi ketika kalian menghadap ke kiri, kalian menghadap ke kanan, itu akan berpindah. Jadi akan terfokus di satu titik, Sama halnya ketika kalian menunduk ke bawah, itu akan terfokus di atas kepala kalian. Kalian balik badan, itu suara akan di belakang kepala kalian. Nah, itu yang dijanjikan oleh si AirPods Pro yang terbaru ini. Cuman gue nggak ngerasain hal itu sama sekali. Jadi gue bisa bilang spatial audio di sini lebih ke surround sound. Waktu gue nyalakan spatial audionya, dia lebih terasa sedikit terbuka untuk soundstage-nya, lebih surround, tapi dia nggak bisa di titik software di mana spatial audio itu bisa, di mana itu adalah salah satu firmware update yang paling keren yang Apple pernah lakukan pada AirPods Pro dan juga si AirPods Max. Jadi sebenarnya untuk penggunaan spatial audio ini seberapa penting? Ini akan membantu kalian memberikan sebuah experience menonton yang lebih wow gitu ketika kalian menonton dari beberapa platform. Jadi kayak Disney Plus, Apple TV Plus, tau gue Amazon juga bisa. Tapi untuk Netflix dan YouTube itu nggak bisa. Jadi kalian tuh nggak akan mendapatkan experience ketika kalian menggunakan aplikasi yang bisa dibilang mainstream. Sedangkan untuk aplikasi kayak Disney Plus, Apple TV Plus itu terasa abet. Jadi ketika ada yang ngomong di depan kalian, terus kalian ngadep samping gitu kan, ngomong sama siapa, ngeliat apa, itu suara akan berfokus pada satu sisi doang. Dan salah satu fitur terkeren yang gue harap mungkin Infinite Pods itu mungkin kedepannya bisa ngelakuin itu, karena so far dia bilang ini mungkin adalah versi finalnya atau versi mentoknya dari AirPods Pro, karena
ya mungkin itu jauh ya untuk bisa di copy oleh China sana, kita nggak tahu. Oke, moving on. Untuk ANC-nya sendiri, gue bisa bilang ANC-nya hampir nggak ada bedanya dengan apa yang pernah gue bahas kemarin. Jadi AirPods Pro yang ANC kemarin kurang lebih sama. Untuk mendapatkan ANC terbaiknya ini kalian harus pakai di 60-70%. Itu setidaknya udah ngehilangin ketikan keyboard rusuh yang didapat di depan muka kalian. Transparency mode-nya nggak ada masalah sama sekali ketika kalian nyalakan. Suara dengan gampang bisa masuk, jadi kalian bisa denger lagu sambil dengerin orang ngobrol. ANC-nya udah gue coba juga sambil jalan kemarin di luar, ada mobil, gue nggak jalan tengah jalan, jadi nggak ada bahaya sama sekali. Dan itu semua suara dari jalanan itu terblok, jadi nggak ada masalah. Dan untuk si satu hal yang gue kurang suka dari si AirPods Pro ini adalah bagian Taptic Engine ya. Gue lupa namanya ini apa, Taptic atau Haptic, setahu gue Taptic. Tapi ketika Taptic Engine ini ditekan, nggak ada masalah untuk responnya. Jadi play, pause, previous, next itu semua aman. Klik 2 kali, klik 3 kali. Kalau klik lama itu untuk ganti noise cancelling dan segala macam ya. Cuma announcernya itu kecil banget suaranya. Jadi kayak kadang kalau kalian lagi dengar lagu yang kenceng, itu nggak bisa kasih kalian tahu kayak kalian mau ganti ke transparency, kalian klik ternyata ketutup sama suara audio kalian. Jadi sedikit kurang yang harus diperbaiki gue rasa. Terus ngomongin sound quality. Sound quality bisa gue bilang ya tentu aja ini masih jauh dibandingkan yang Ori. Nggak jauh banget sih, tapi ini gue nggak ngerasa AirPods Pro itu memberikan sebuah kualitas suara yang sangat rich. Jadi bener-bener kayak nyaman gitu dengarnya. Tapi kalau yang ini volumenya lebih gede, terus quantity bassnya lebih banyak. Ini tapi di satu titik ketika lagu kalian terlalu dinamis, terlalu banyak instrumen. Sebenarnya separasi instrumen itu masih bisa kalian rasakan. Tapi kalau udah terlalu banyak dan ada bass di sana, itu mulai kecampur. Itu mulai kecampur di volume yang cukup tinggi. Jadi harusnya kalian denger jangan terlalu tinggi untuk volumenya. Dan kalian bisa pakai ini karena gue bisa bilang hampir sedikit mendekati. Nggak sampai persis tapi ya nggak sejauh inilah, tapi kayak setengahnya gitu kan. Ketika AirPods Pro kalian hilang sebelah, kalian bisa pakai fitur share audio. Itu yang bisa gue pakai untuk ngecek delay. Nanti gue akan kasih screenshotnya untuk volume pengaturannya, mau berapa persen, itu harusnya akan lebih balance karena ini lebih kencang. Nah, ngomongin delay, untuk delay sendiri karena gue pakai share audio, gue bandingin antara AirPods Pro Ori, AirPods Pro ANC sama AirPods Pro ANC SA. Nah, ini mendapatkan delay yang deket banget sama AirPods Pro yang Ori, sedikit banget di bawah yang ngebuat ini keren banget menurut gue. Jadi gue rasa dengan ada toleransi yang dikit buat itu, kalian udah bisa pakai earphone TWS ini untuk kalian gunakan untuk nonton dan juga dengerin musik ataupun main game. Jadi menurut gue ini udah keren banget. Tapi baik-baik lagi sebenarnya untuk paling enak adalah kalian coba sendiri pakai share audio untuk ngetes perbandingan antara Ori dan gak Ori. Oke? Dari tadi gue belum pakai, jadi gue akan sekalian masuk ke mic test. Nanti gue akan masukin, gue kemarin sempat mic test pakai AirPods Pro Ori, cuman ketinggalan AirPods Aldo di rumah, dia belum datang, jadi gue nggak bisa ngasih sekarang. Oke, jadi ini gue akan coba tes. Oke. Halo semuanya, ini adalah suara dari AirPods Pro ANC SA. Kemarin gue udah coba sebenarnya untuk ngobrol sambil teleponan sama Rodi di jalan, nggak ada masalah sama sekali, dia bisa mendengar suara dengan jelas. Gue coba dengar juga, ini udah clear banget. Jadi gue rasa untuk mic dari si TWS ini udah lebih dari cukup untuk kalian pakai buat ngobrol sama teman kalian. Oke, kita balik lagi ke mic audio, mic kamera, karena gue cukup aneh dengan suara yang ada. Iya, itu pasti akan diedit sama Satya, jadi jatuh-jatuhan. Oke, that's it. Gue rasa itu bisa gue bahas karena ini untuk harganya seperti biasa 849.000, konsisten dari dulu, dimana kalian dapat bonus ini buat case-nya dan buat gantungannya. Terus tentu aja dapat ear tips-nya, itu semuanya lengkap. Ini buat stiker, jadi kayak buat naruh di bagian sini biar nggak kotor, karena bagian sini itu paling sering kotor. Ini terus dia dapat Smart Band M4, itu pokoknya worth it, itu 150.000 untuk bonusnya. Gue bisa bilang kalau kalian udah beli AirPods Pro yang ANC kemarin, nggak worth it buat ngambil ini, karena untuk delay nambah dikit lebih cepet, dan juga AirPods untuk audionya gue rasa nggak ada perubahan terlalu signifikan. Tapi kalau kalian pengguna Infinite Pods yang AirPods, atau kalian belum ngerasain ANC-nya, atau kalian belum punya AirPods KW sama sekali dan nggak punya budget untuk beli AirPods Ori, ya ini bisa menjadi pertimbangan buat kalian karena ini menurut gue udah cukup oke. So far ini akan menjadi
daily driver TWS buat Apple gue untuk sekarang. Walaupun ya spesial audionya nggak terasa, tapi ya nggak ada lagi pilihan lain ya, kecuali tiba-tiba ada mau beliin gue AirPods Pro Ori gitu ya kan. So I guess that's it. Ini hitunglah harganya Rp7.000. Gue rasa itu aja. Jangan lupa like, comment, share. Follow kita di @LazyGadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.